Pemirsa, sebanyak 400 orang dinyatakan reaktif COVID-19 usai wisata libur panjang akhir pekan lalu. Hasil reaktif didapat setelah petugas menggelar tes rapid di beberapa tempat wisata di Jawa Barat. Tes cepat atau rapid test dilakukan di sejumlah daerah kunjungan wisatawan seperti di Bogor, kawasan Puncak, dan sejumlah tempat wisata lain di Jawa Barat akhir pekan lalu. Dari sekitar 11.000 tes yang dilakukan secara acak, 400 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Tim Satgas kemudian meminta warga yang terdeteksi reaktif COVID-19 untuk melakukan penelusuran terhadap orang terdekat dan melaksanakan isolasi mandiri. Yang menjadi destinasi ada 15 kota kabupaten, kita lakukan rapid test dan swab. Total sekitar hampir 14.000 yang di rapid test, yang reaktif ada 408. Jadi ada 408 wisatawan yang selama libur panjang ini reaktif. Selain itu, menurut Ridwan Kamil, ke-408 orang tersebut masih menunggu hasil selanjutnya, yakni hasil swab di beberapa daerah. Tim iNews melaporkan. Pelajar di Surakarta, Jawa Tengah akan mulai simulasi sekolah tatap muka hari Rabu lusa. Para guru, karyawan, hingga murid menjalani rapid test massal yang dilakukan di 3 sekolah percontohan tatap muka. Puluhan guru, karyawan, dan ratusan siswa di Surakarta, Jawa Tengah menjalani rapid test massal sebelum menjalani simulasi sekolah tatap muka yang dimulai pada 4 November mendatang. Rapid test dilakukan serentak oleh tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Bung Karno Solo di 3 sekolah yang akan menjadi percontohan tatap muka, yakni SMP Negeri 4 Surakarta, SMP Al-Azhar Syifa Budi, dan MTS Negeri 1 Surakarta. Anak-anak itu terbagi dalam 2 kelompok karena hanya boleh 50%-nya. Hari nanti insya Allah ada 119 anak. Akan kita bagi dalam 3 kelompok biar nanti dia tidak menunggu terlalu lama di sekolah. Setengah 10 nanti akan datang kelompok kelas KBG. Nah, kemudian 30 menit kemudian kelas BIH, 30 menit berikutnya HIJ. Nah, jadi seperti itu. Nanti anak-anak akan transit di ruang kelas masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru akan memandu untuk naik dari arah sana, turun dari arah sini. Sementara untuk para guru yang dinyatakan reaktif diminta untuk bekerja dari rumah. Dan bagi anak-anak yang belum mengikuti rapid test akan dites tahap 2 pada 13 November mendatang. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Biaya pendaftaran calon jemaah umroh di masa pandemi dipastikan meningkat. Meningkatnya mencapai 20 hingga 30%. Kenaikan harga umroh karena adanya beberapa aturan baru untuk memenuhi aturan protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah umroh di Tanah Suci. Kalangan pelaku usaha travel umroh menyatakan tingkat kenaikan biaya perjalanan umroh di masa pandemi COVID-19 mencapai 30% dari biaya umroh sebelum adanya pandemi COVID-19. Dikarenakan satu, adanya aturan-aturan yang berlaku di era new normal ini, seperti harus adanya PCR test, kemudian pesawat tidak boleh penuh, hotel hanya bintang 4 dan 5 saja, dan satu kamarnya hanya untuk berdua. Kemudian di bus juga itu tidak boleh penuh, harus sesuai dengan peraturan-peraturan, dan kemudian dikarantina selama 3 hari. Apabila dilihat presentasinya, harga itu sekitar 20-30%. Kementerian Agama juga telah mengatur biaya penyelenggaraan umroh di tengah pandemi. Salah satunya terkait biaya karantina dan pelayanan karena pandemi COVID-19. Arsenal berhasil menundukkan Manchester United di Old Trafford
pertama kalinya setelah 14 tahun di Liga Primer Inggris. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.